Shalom semuanya. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kakak mau nanya ini, apa kabarnya masih luar biasa ya? Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes. Yes. Nah, kakak mau sapa seluruh sekolah minggu GKPS Batam Barat. Apa kabar sekolah minggu GKPS Batam Barat? Luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes. Yes. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, mari kita ucapkan selamat hari Minggu, Mas. Selamat hari Minggu, Pak. Nah, adik-adik, ada nggak yang sudah jenuh, yang sudah bosan, stay at home? Adik-adik semua, ada nggak yang udah rindu ibadah di gereja? Ada nggak yang udah rindu jumpa sama guru-gurunya, jumpa sama teman-temannya, apalagi berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan? Tapi tetap sabar ya, sabar itu indah. Dimana dengan kesabaran kita, mari kita jaga diri kita, tetap tinggal di rumah, dikurangi bermain di luar rumah agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan kita. Kita bangkit berdiri dulu yuk. Ayo, jangan ada yang malas-malasan. Ayo dibuang dulu ngantuknya, dilawan dulu ngantuknya. Kita angkat pujian kita, Ikan Mas Koki. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Mari yang rindu akan lawatan Tuhan, yang rindu akan firman Tuhan, yang rindu akan roh Tuhan mengurapi, mari kita siapkan hati kita. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Yang rindu akan hadirat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan lawat kami, lawat bumi-Mu Tuhan, pulihkan bumi-Mu. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan yang kudus. Kita katakan, Tuhan aku rindu.
Masih dalam posisi berdiri adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Di sini, di rumah-Mu yang kudus, kami datang ke hadapan-Mu di dalam persekutuan ibadah kami ini, memuji serta meninggikan nama-Mu. Karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar, sambutlah kami serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Adik-adik, ada enggak yang cinta akan Tuhan Yesus? Pasti dong Kak, semua anak sekolah minggu pasti I love Jesus. Nah, kita angkat pujian kita, I love Jesus deep down in my heart. Kita buat gerakannya ya. I love Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia ya. Saya cinta Yesus dalam-dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam-dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam-dalam sekali. Ku cinta dalam-dalam sekali. Ku cinta dalam-dalam sekali. Ada bahasa Simalungunnya loh. Mau tahu? Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Holokku by Jesus, bagal-bagal Tuhan. Holokku by Jesus, bagal-bagal Tuhan. Holokku by Jesus, bagal-bagal Tuhan. Holokku bagal-bagal Tuhan. Holokku bagal-bagal Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan dan titah. Jadi sebelum itu sediakan dulu Alkitabnya ya, karena kita mau baca satu nats Alkitab. Oke? Jadi untuk titah kita ganti dalam nats firman yang tertulis di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Untuk abang-abangnya, kakak-kakaknya dibantu adiknya buka Alkitabnya ya. Oke, sudah. Jadi yang sudah katakan amin. Oke, sudah ya. Nah, mari kita sama-sama membaca. Jadi kakak minta suaranya yang kencang ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi
sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayat hafalan. Nah, jadi kakak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Kakak yakin semua pasti ingat kan? Tertulis di mana? Iya, Yohanes 20 ayat 29b. Nah, hari ini ayat hafalan kita tertulis di Efesus 6 ayat 1. Ya, buka lagi Alkitabnya. Untuk kakaknya dibantu adiknya buka Alkitab. Dan ayat ini sudah sering sekali kita dengar, baik itu di sekolah ataupun di gereja, ya. Efesus 6 ayat 1. Dan yang sudah membuka katakan amin. Ya, sudah ya. Nah, mari kita sama-sama membaca. Kakak mau suaranya lebih kencang lagi. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, jadi kakak punya gerakan adik-adik, supaya adik-adik yang di rumah itu cepat menghafalnya. Nah, kakak punya gerakan tangan ya. Oke, kita mulai ya. Tapi semuanya bangkit berdiri dulu ya, bersampingan sama kakak abangnya. Oke, sudah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sudah ya? Gampang kan? Nah, jadi kakak ingatkan sekali lagi. Untuk ayat hafalan kita jangan lupa dihafal ya. Walaupun kita ibadah online, jadi harus tetap diingat, harus tetap dihafal setiap minggu ayat hafalannya. Jadi kalau untuk menghafal Alkitab itu tidak harus 2, 3, 4 nats. Satu aja sudah cukup ya. Satu sudah cukup, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi kalau ada waktu luangnya, mari kita buka Alkitabnya. Oke? Sampai di situ saja, kita lanjut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kakak kita ketika sudah mengatakan ayat hafalan kita yang tertulis di Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, hai adik-adik, taatilah orang tuamu. Nah, seperti lagu kita, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. Nah, adik-adik sekalian, kita pasti mau seperti Tuhan Yesus, taat akan firman Allah dan juga taat akan kedua orang tuanya. Dan juga untuk adik-adik sekalian, mari kita meneladani Tuhan Yesus, menjadi taat dan setia akan perintah Tuhan. Kita nyanyikannya lagunya, kita bangkit berdiri lagi yuk. Yang mau taat, mari kita buat gerakannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat,
Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Ayo kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan mulut, telinga, mata, tangan, seluruh anggota tubuh kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman, maka semuanya akan jadi. Nah, ketika kita yakin akan firman Tuhan untuk membebaskan kita dari wabah virus corona, kita percaya dengan firman Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Bumi kita akan dipulihkan. Kita juga akan bisa berkumpul bersama teman-teman kita memuji nama Tuhan. Untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita nyanyikan Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ditentukan oleh perkataan Tuhan saja. Selamat hari Minggu adik-adik. Udah siapkah dengar firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita siapkan, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesehatan dan napas kehidupan bagi kami, bagi seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini bersekutu di hadapan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Tuhan yang bekerja mengajari kami, menolong kami, membimbing kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing dari Amsal 22 ayat 6. Sekali lagi dari Amsal 22 ayat 6. Mari kita sama-sama membacanya. Dua ayat. Didiklah orang muda menurut
jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, siapa yang sering dinasihati? Nah, pasti semua pernah dinasihati. Bahkan bukan hanya pernah, tapi sering. Siapa yang menasihati? Guru sekolah minggu? Pastinya iya. Guru di sekolah? Pastinya iya. Yang lebih sering siapa? Mama, bapak. Nah, pasti mama juga sering menasihati. Bapak juga sering menasihati. Nah, kalau kita dinasihati oleh orang tua kita, senang atau tidak? Coba, siapa senang dinasihati? Atau malah cemberut? Atau malah marah? Atau malah bentak orang tuanya atau mamanya? Terus nasihat, terus nasihat, terus nasihat. Bosan aku. Siapa pernah bilang begitu? Nah, adik-adik sekolah minggu, memang anak-anak kita semua perlu dinasihati. Untuk apa? Supaya kebaikan bagi hidup kita. Supaya kita semakin baik, supaya kita semakin pintar, supaya kita semakin sukses. Artinya nasihat itu, ajaran itu dari orang tua kita, atau dari guru pun itu, atau dari guru sekolah minggu juga, semua adalah untuk kebaikan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah hampir 2 bulan kan ibadahnya di rumah, sekolahnya dari rumah. Sering gak mama menasihati? Ayo belajar, jangan main terus. Ayo cuci tangan sering. Pakai masker kalau keluar. Ayo tidur waktunya. Siapa yang marah ayo. Siapa yang nurut ayo. Kalau dinasihati mama atau dinasihati bapak. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita dinasihati tidak boleh melawan. Kenapa? Karena orang tua yang menasihati itu tujuannya baik untuk kebaikan kita. Dan orang tua yang menasihati itu adalah wakil Allah loh. Firman Tuhan katakan bahwasanya orang tua itu adalah wakil Allah di bumi ini, yang mengajari kita, menasihati kita, membimbing kita, menuntun kita kepada jalan yang benar, kepada hal-hal yang baik, supaya kita semakin pintar, baik, dan sukses nantinya. Dan kalau orang tua itu menasihati, itu tugas orang tua, tanggung jawab orang tua. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada orang tua, ajarilah anak-anakmu di dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita baca dulu firman Tuhan apa katanya di Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Coba dibuka Alkitabnya. Ulangan 6 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Kita sama-sama membaca. Demikian katanya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, itu dikatakan Allah kepada orang tua kita. Dan apa katanya lagi? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan berpesan kepada orang tua harus mengajari anak-anaknya terus-menerus. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi terus. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Bahkan dikatakan Tuhan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya kapan saja. Saat kau di perjalanan, saat di rumah, saat mau tidur, saat bangun pagi juga. Atau dimanapun kita bersama-sama dengan orang tua kita, Tuhan perintahkan kepada orang tua harus mengajari dan mendidik,
membentuk anaknya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kalau orang tua kita menuntun kita, mengajari kita, jangan marah, karena itu adalah perintah Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi kapanpun orang tua kita mengajari kita, maka kita harus mendengarkannya, karena tujuannya adalah supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Supaya anak-anak itu berhasil, supaya anak-anak itu tidak ada yang jahat, supaya anak-anak itu tidak ada yang tidak baik, supaya anak-anak itu semua diberkati, dan supaya anak-anak itu semua menjadi kebanggaan Tuhan dan tidak kebanggaan orang tuanya. Nah, itu tujuannya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, adapun orang tua seringkali menasehati, mendidik dan mengajar kita, marilah mau menuruti aturan, nasihat orang tua. Karena ketika kita melawan orang tua, maka hidup kita juga akan semakin tidak baik. Nah, saya mau kasih gambar dulu ya adik-adik. Kita lihat dulu ya. Di gambar ini ada anak-anak yang tidak mau diajari. Disuruh sekolah, justru mereka ngelem. Nah, 20 tahun kemudian ya begini dia. Akhirnya menjadi seperti orang gila. Duduk di jalanan, bikin malu. Nah, itu ya adik-adik. Terus kita lihat juga, ada banyak anak-anak yang tidak mau diajari. Disuruh sekolah tapi justru merokok dan tidak mengingat apa yang diajarkan orang tua. Nah, ujungnya mereka menjadi anak gelandangan. Tetapi orang-orang yang baik, yang mau mendengarkan perintah Tuhan, nah mereka menjadi orang yang sukses, kebanggaan, dan menjadi orang yang diberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, makanya kita harus mau dibimbing dan dibentuk. Nah, tadi sudah dikatakan ayat hafalan kita ya, dari Efesus 6 ayat 1 sudah diungkapkan. Nah, kita coba nyanyikan dulu ya, buat kakak-kakak, mari kita nyanyikan bersama dulu. Apa kata firman Efesus 6 ayat 1 kepada kita semua? Mari kita bernyanyi bersama ya. Buat adik-adik sekolah minggu, tahu kan? Buka dulu Alkitabnya ya, Efesus 6 ayat 1. Dan kita coba sama-sama menyanyikan ini, karena itu untuk kita. Coba. Karena itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari semangat terus ketika kita diajari. Mari semangat terus ketika kita dinasehati, dibimbing dan dididik Tuhan,
jalan yang benar oleh karena firman Tuhan. Dan kalaupun orang tua mengatakan itu dengan sering, mari mau mendengar, karena untuk kebaikan kita, masa depan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau katakan lewat khotbah pada hari ini. Kiranya seluruh anak-anak sekolah minggu Bapa boleh menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang penurut di dalam segala nasihat dan aturan yang baik dari orang tua, sehingga menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi kebanggaan buat orang tua dan menjadi kebanggaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu. Kiranya mereka diberikan kekuatan, kesehatan di dalam segala proses perjalanan belajar mereka di rumah, ibadah di rumah, dan juga semua yang mereka lakukan di rumah. Sehingga mereka dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kau berkati juga orang tua kami semuanya Bapa, menjadi orang tua yang taat, yang sabar, yang penuh perhatian dan penuh kasih untuk membimbing anak-anaknya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat seluruh negara kami, kiranya dipulihkan dari segala virus corona. Kiranya Tuhan menolong seluruh umat Tuhan, sehingga kami terbebas dari semua virus ini, dan kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan kembali seperti biasanya. Kami juga berdoa buat semua tim paramedik sehingga mereka tetap berjuang untuk keselamatan banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, doa kami, dan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, kita sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan inang penginjil kita, di mana dikatakan senang akan didikan. Nah adik-adik, di keluarga yang paling berperan penting dalam didikan adalah kedua orang tua kita. Begitu banyak pengorbanan orang tua kita untuk kita, mulai dari kita dalam kandungan, bayi, bahkan sampai saat ini. Pengorbanan orang tua kita tetap ada untuk kita. Orang tua kita tidak mengenal lelah. Meskipun hujan, panas, orang tua kita tetap semangat, tetap tersenyum. Agar apa? Agar adik-adik tetap juga semangat dalam menjalani hari-hari, bersekolah, dan juga melakukan aktivitas. Ketika kita sakit, orang tua setia, orang tua berdoa agar kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan angkat lagu pujian kita yang berjudul Doa Seorang Anak. Di dalam lagu ini, mari kita berdoa kepada orang tua kita. Kita katakan, "Ma, Pa, aku menyayangi kalian. Aku berdoa agar Tuhan Yesus memberkati." Di dalam doa
Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo kita siapkan persembahan kita. Harus CUR. Ayo kita lipat rapi-rapi. Tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan terpaksa, tapi dengan penuh kerinduan memberi kepada Tuhan Yesus. Nah, kita siapkan persembahan kita. Ayo kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Kita katakan, apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. 2, 3, ya. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ucapkan dalam bahasa Simalungunya. Huberedo hubani harajoni naibata. 2, 3, ya. Huberedo hubani harajoni naibata. Mari adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah yang maha murah, kami bersyukur sebab Engkau selalu senantiasa mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada hari ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhurnami, Aseto Rangganu, Semboy dalam nami, Salakana Torsa, Dophama Somanami, Torang Agi Hujan. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kasih karunia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.
selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Hai adik-adik, sampai ketemu di minggu depan ya. Tetap kita saksikan live ibadah kita untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.